warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan dan Ibu Indrawati selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan kemipaan karena telah memberi kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang pengertian logika, deduksi, dan prinsip penalaran. Sebelumnya, sebelum materi hari ini, perkenalkan nama saya Noli Septia Firdausia, NIM 2002 Saram. Saya sebagai moderator dan akan menyampaikan materi tentang penalaran. Selanjutnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rizal dengan NIM 200210101047. Saya akan menjelaskan subbab tentang deduksi. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Dian Intan Nabila. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian logika. Untuk pembahasan yang pertama, silakan kepada Dian Intan. Mungkin diloncat dulu di Rizal dulu mungkin. Lalu saya pengertian logika. Ya sudah, silakan Rizal. baik, saya akan menjelaskan tentang deduksi. Mohon slide-nya diganti ke deduksi. Bentar ya. Deduksi. Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Selain itu, metode deduksi ialah cara, mohon maaf saya ulangi. Selain itu, metode deduksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenal hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya, penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola pikir yang dinamakan silogismus atau silogisme. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut premis, yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis minor. Nah, premis itu sendiri merupakan landasan yang menjadi acuan untuk penarikan kesimpulan. Nah, untuk premis mayor tersebut yaitu premis yang terdapat predikat di dalamnya dan bersifat umum. Untuk premis minor itu yang memiliki subjek di dalamnya dan bersifat khusus.
Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Selanjutnya. Sebagai contoh deduksi, semua makhluk hidup memerlukan udara. Nah, semua makhluk hidup memerlukan udara itu termasuk dalam premis mayor. Karena mengandung predikat, yaitu predikatnya memerlukan udara. Dan bersifat umum, yaitu mencakup semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan dan mikroorganisme. Yang kedua, selanjutnya itu dewi adalah makhluk hidup. Itu termasuk dalam premis minor, karena mengandung subjek, yaitu subjeknya dewi, dan bersifat khusus, yaitu khusus tertuju pada dewi. Jadi kesimpulannya, dewi memerlukan udara. Itu merupakan kesimpulan. Ditarik dari premis mayor dan premis minor. Kesimpulan yang diambil bahwa si dewi memerlukan udara adalah sah menurut penalaran deduktif. Sebab kesimpulan ini ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Dengan demikian, maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari tiga hal, yakni kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan kesimpulan. Selanjutnya dilanjut oleh Noni. Saya dulu mungkin ya, logika. Selanjutnya dilanjut oleh Jan Intan, yaitu subbab tentang logika. Baik, sebentar. Baik, logika. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filosof Cicero pada abad pertama sebelum Masehi. Tetapi dalam artian seni berdebat. Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ketiga sesudah Masehi adalah orang pertama yang mempergunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki tentang lurus tidaknya pemikiran kita. Lurus di sini artinya berpikir positif atau berpikir jernih yang baik untuk diri kita. Lalu pengertian logika. Pengertian logika sendiri secara etimologi, logika adalah ilmu yang mempelajari pikiran melalui bahasa. Logika juga bisa dikatakan penarikan kesimpulan dari apa yang dianggap benar dari proses penalaran. Jadi nanti itu pengungkapannya menggunakan bahasa. Bahasa di sini bisa bahasa dalam arti ucapan atau bahasa tubuh atau tindakan. Logika adalah asas-asas yang menentukan pemikiran yang lurus, tepat, dan sehat. Agar dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur, logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus ditepati. Hukum-hukum ini maksudnya adalah hukum-hukum yang sudah ada. Hukum ini bukan berarti dalam artian hukum yang tersendiri, hukum-hukum tersendiri yang tertulis, tetapi hukum ini yaitu hukum yang sesuai dengan penerapan bidangnya logika. Selanjutnya, Aristoteles memakai istilah analika dan dialektika. Analika untuk penyelidikan mengenai argumentasi yang bertolak dari putusan-putusan yang benar. Maksudnya di sini adalah putusan itu semua orang membenarkan atau setuju dengan putusan tersebut.
Meskipun ada orang yang berargumen lain, tetapi orang yang berargumen itu tidak menyalahkan putusan yang pertama. Lalu dialektika, untuk penyelidikan mengenai argumentasi yang bertitik tolak, hipotesis atau putusan yang tidak benar, tidak pasti kebenarannya. Maksudnya adalah putusan tersebut dibenarkan, namun masih ada orang yang berpikiran tidak sama atau argumennya lain tentang putusan tersebut. Lalu Aristoteles membagi ilmu pengetahuan atas 3 golongan, yaitu ilmu pengetahuan praktis, produktif, dan teoritis. Ilmu pengetahuan produktif menyangkut pengetahuan yang sanggup menghasilkan suatu karya. Contohnya itu teknik dan kesenian. Ilmu pengetahuan praktis meliputi etika dan politika. Akhirnya, ilmu pengetahuan teoritis itu mencangkup 3 bidang, yaitu fisika, matematika, dan filsafat pertama. Logika itu tidak termasuk ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi mendahului ilmu pengetahuan sebagai persiapan untuk berpikir secara ilmiah. Penerapan ilmu logika dalam kehidupan. Misalnya pada manusia mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan minum air putih. Pasti logikanya orang itu, air putih itu adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberi kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya, menghasilkan mikrofag untuk membunuh patogen yang masuk, menjadikan kekebalan tubuh meningkat sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan dikatakan sembuh. Baik, dilanjut, Oni. Baik, selanjutnya yaitu penalaran. Penalaran adalah kemampuan manusia untuk melihat dan memberikan tanggapan tentang apa yang dia lihat. Karena manusia adalah makhluk yang mengembangkan pengetahuan dengan cara bersungguh-sungguh. Dengan pengetahuan ini, dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Penalaran juga merupakan kemampuan berpikir cepat, tepat, dan mantap. Selain itu, penalaran merupakan proses berpikir dan menarik kesimpulan berupa pengetahuan. Jadi kesimpulannya yaitu penalaran merupakan sebuah proses berpikir seseorang dari sebuah fakta yang diketahui. Kemudian dihubungkan dengan kumpulan data-data yang ada sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan yang logis. Selanjutnya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengembangkan pengetahuan secara bersungguh-sungguh. Namun, bukan hanya manusia yang mempunyai pengetahuan, binatang juga mempunyai pengetahuan. Tetapi tentunya pengetahuan manusia dan binatang berbeda. Contohnya, apabila ada bencana, hewan akan cepat bersembunyi atau mencari tempat yang aman. Sedangkan manusia dengan cara mengembangkan pengetahuannya, dia akan berusaha menghindari dan mencari penyebab terjadinya bencana, sampai bagaimana mengatasinya. Selanjutnya, ciri-ciri penalaran. Yang pertama, adanya suatu pola pikir yang secara luas dapat disebut logika. Artinya bahwa setiap bentuk penalaran memiliki logika, di mana logika berarti jalan pikiran yang masuk akal. Yang kedua, bersifat analitik dari proses berpikirnya. Artinya, dalam proses berpikirnya, penalaran merupakan penguraian dan penyelidikan sesuatu untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, dan untuk memperoleh pengertian yang tepat serta pemahaman arti keseluruhan. Selanjutnya,
Prinsip-prinsip penalaran. Prinsip identitas. Sesuatu hal adalah sama dengan halnya sendiri. Contohnya, A adalah A dan B adalah B. Lingkaran adalah lingkaran dan segi empat adalah segi empat. A sama dengan A dan B sama dengan B. Jadi prinsip ini menyatakan dirinya sendiri. Yang kedua, prinsip kontradiksi. Sesuatu pernyataan tidak mungkin mempunyai nilai benar dan tidak benar pada saat yang sama. Contohnya, jika Bambang berkata benar, maka ia bukan pembohong. Karena tidak mungkin kan jika Bambang berkata benar, Bambang adalah seseorang yang pembohong. Yang ketiga, prinsip eksklusi tertii. Sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu, maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah. Contohnya, Tuhan itu satu, pernyataannya bersifat benar. Tuhan itu dua, pernyataannya bersifat salah. Kedua pernyataan tersebut bersifat berlawanan dan tidak akan memunculkan kemungkinan lain. Selanjutnya, di samping tiga prinsip yang dikemukakan oleh Aristoteles di atas, seorang filsuf Jerman Leibniz menambahkan satu prinsip yang merupakan pelengkap atau tambahan bagi prinsip identitas, yaitu prinsip cukup alasan. Suatu perubahan yang terjadi pada sesuatu hal tertentu haruslah berdasarkan alasan yang cukup. Tidak mungkin tiba-tiba berubah tanpa sebab yang mencukupi. Contohnya, mahasiswa ketika memilih Universitas Jember sebagai tempat untuk belajar, maka pasti dia memiliki cukup alasan untuk itu. Misalkan karena disuruh orang tua, atau karena dekat dengan rumahnya, ataupun karena universitas yang diinginkan sejak dulu. Jadi, segala sesuatu itu pasti memiliki alasan atau sebab. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Itu adalah materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan untuk yang mau bertanya, kami batasi hanya 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman jika ingin bertanya. Apakah tidak ada permisi? Saya Zulfikar Fikri Kurniawan, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah tidak ada kelemahan dari penalaran deduksi? Terima kasih. Sama-sama. Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Permisi, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi waktu bagian penalaran itu apa dah? Kalau misalkan menyelesaikan masalah itu termasuk ke penalaran apa gimana? Baik, pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan lagi? Permisi, saya Arif Fikri Hermawan, NIM 057, izin bertanya. Ya, silakan. Di situ dikatakan logika juga bisa dikatakan penarikan kesimpulan dari apa yang dianggap benar dari suatu proses penalaran. Jika misalnya ada pernyataan yang salah semua, lalu apakah itu juga bisa disebut dengan logika untuk menarik kesimpulan tersebut? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Maaf, saya tidak paham. Logika juga bisa dikatakan penarikan kesimpulan dari apa yang dianggap benar. Jika misalnya tidak ada yang benar dari suatu pernyataan, lalu penarikan kesimpulannya bagaimana? Apakah itu dianggap logika? Mungkin saya ingin menjawab pertanyaan dari Fikri barusan. Logika. Logika itu kan cara berpikir. Cara berpikir kita menggunakan otak. Berarti kalau Anda bilang pernyataan itu salah, berarti Anda di otak Anda bilang pernyataan itu salah, berarti kan benar. Maksud saya, logika itu muncul dari sebuah pernyataan yang Anda anggap benar atau salah. Jadi kalau misalnya Anda menganggap itu pernyataannya salah, ya salah. Kalau Anda menganggap pernyataan itu benar, ya benar. Gitu. Apa masih bingung? Jadi logika itu tergantung cara berpikir kita. Menanggapi bukan hanya sebuah pernyataan, kalian bisa menanggapi sebuah tindakan atau ucapan, logikanya bagaimana, seperti itu. Apa masih kurang jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Permisi, saya akan menjawab pertanyaan dari Zulfikar tadi. Apakah suara saya monggo, Mas. terdengar?
Iya, Tadi kan terdengar sangat jelas. Tadi kan Mas Zulfikar tanya itu kelemahan dari penalaran, logika, dan deduksi ya. Ya, Nah, karena menurut saya suatu hal itu tidak ada yang sempurna. Jadi logika, penalaran, dan deduksi itu juga punya kelemahan. Karena logika, penalaran, deduksi itu merupakan suatu cara berpikir, maka kelemahannya itu bisa jadi pemikiran yang apa kita pikirkan itu salah. Jadi itulah salah satu kelemahan dari penalaran, logika, dan deduksi. Menurut saya, kurang lebihnya seperti itu. Sebentar, kayak sepertinya barusan saya bertanya tentang kelemahan penalaran, deduksi, dan bukan logikanya. Apakah bisa dijawab? Baik, kan berarti sama saja, berarti kan seperti barusan, itu yang kelemahan dari penalaran dan deduksi, itu kan sama-sama cara berpikir kita. Nah, berarti kelemahannya itu adalah bisa jadi pemikiran apa yang kita pikirkan itu salah. Itu menurut saya. Ya Mas, makasih Mas. Oke, sama-sama. Mungkin saya ingin menambahkan. Saya Oh iya, Mani dulu deh. kamu dulu. Baik. Mungkin saya akan menambahkan kesimpulannya supaya teman-teman lebih jelas. Dari penjelasan logika, deduksi, dan penalaran itu, ketiganya ini saling berkaitan. Jadi logika, deduksi, penalaran itu adalah 3 hal yang saling berkaitan menurut saya. Logika itu ada karena adanya penalaran atas suatu objek. Jadi kita berlogika, kita melakukan logika dari nalarnya kita melihat sebuah objek. Lalu kita mendeduksinya, menarik kesimpulannya dari pernyataan atau objek yang kita nalari tadi, yang kita logikakan tadi. Itu. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Apakah mendengarkan suara saya? Maaf, suaranya putus-putus. Sudah tidak? Coba dah dijawab. Mungkin cuma dia aku yang putus. Ya, jadi menyelesaikan masalah itu merupakan sebuah penalaran. Karena dalam menyelesaikan masalah, seseorang akan mengalami proses berpikir. Sedangkan penalaran merupakan proses berpikir seseorang dari sebuah fakta yang diketahui, kemudian menarik kesimpulannya sesuai dengan logika. Apakah masih ada yang ditanyakan? Iya, jadi iya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan dan sudah terjawab semuanya, maka akan saya tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masih pertanyaan ya? Sudah selesai Bapak presentasinya. Nggih. Oh, kurang apa sekarang? Mungkin Bapak ingin menyampaikan materi. Oh ya, jadi memang ini ya materi tentang logika, dan logika ini banyak sekali bermunculan ya, baik dari nanti ketika berhubungan dengan wawasan kemipaan, bisa berhubungan dengan pembuatan hipotesis atau dugaan-dugaan awal ketika melakukan penelitian atau percobaan. Nah, memang logika ini ilmu yang mempelajari pikiran melalui bahasa ya. Jadi sangat berguna sekali bahwa dengan berpikir secara logika kita bisa dapat menyelesaikan suatu masalah-masalah baik dari lingkungan maupun dari faktor-faktor yang lainnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya apa? Modus ponen, tolens, dan silogisme, Bapak. Oh ya, UTS-nya kapan UTS-nya ya? Kalau berdasar MMP pertemuan berikutnya Pak, tapi ini materi yang diterima kurang 2 materi. Oh begitu. Minggu depan ya anunya UTS. Nggih Pak, nggih. Berdasar jadwal di MMP seperti itu, tapi kita menerima materi kurang 2 Bapak, bagaimana? Oh ya, berarti ya materi. Nanti saya pikir-pikir dulu ya UTS-nya bagaimana. Kemudian untuk persiapan kelompok itu bisa mungkin minggu depan, nanti saya kabar dulu ya apakah UTS-nya bagaimana prosesnya. Kalau misalnya materinya masih belum ya materi belum itu nggak usah di UTS Kak, nggak usah di UTS-kan dalam soal begitu ya. Nggih Bapak. Baik, Terima Bapak. kasih Bapak. Ya mungkin gitu aja ya untuk kuliah hari ini. Nggih Pak. Ya. Baik, Bapak. Tetap semangat dan tetap aktif, dan tadi yang tanya-tanya di list ya, kemudian ketika melakukan upload itu nama-nama itu dicantumkan pada deskripsi videonya ya. Itu semua pertanyaan dari setiap kelompok dicantumkan di deskripsi YouTube-nya nggih? Namanya siapa yang bertanya. Oh nggih. Karena di YouTube-nya sendiri kan sudah termasuk pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Ya, nanti ditulis aja namanya yang tanya juga ya di deskripsinya. Yang tanya siapa aja, nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi pertanyaannya sudah di video kan? Iya, sudah. Ya, sudah masuk aja. jadi 1. Iya. Begitu ya? Nggih, Bapak. Nggih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's